Selamat berjumpa lagi dalam ruang belajar kita. Kita masih akan belajar tentang matematika di kelas 5 semester 2. Materi hari ini tentang akar pangkat 3. Di video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan pangkat 3. Nah, kebalikan dari bilangan pangkat 3 atau pangkat 3 adalah akar pangkat 3. Ya, akar pangkat 3 kebalikan dari pangkat 3. Dilambangkan sebagai berikut. Contoh, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Maka akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Lalu bagaimana cara menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan? Untuk menentukan hasil akar pangkat 3 dari suatu bilangan, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, faktorisasi prima, yang kedua, tabel bilangan pangkat 3, dan yang ketiga, memisahkan 3 angka dari belakang. Ini untuk bilangan ribuan, puluh ribuan, dan ratus ribuan. Cara faktorisasi prima. Cara ini tentu tidak asing untuk kalian. Biasanya kita kenal dengan pohon faktor. Contoh, kita akan mencari akar pangkat 3 dari 216. Kita buat dulu pohon faktornya, 216. Ingat ya, kita bagi dengan bilangan tapi tidak bersisa. Nah, kita bagi 2, hasilnya 108. 108 dibagi 2, 54. 54 dibagi 2, 27. 27 dibagi 2, sisa. Maka coba kita bagi 3, hasilnya 9. 9 dibagi 3, 3. Habis. Nah, maka ini sudah selesai untuk pohon faktornya. 216 sama dengan, kita lihat di sini yang dilingkari ini, kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kita tuliskan 2 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 kita tuliskan 3 pangkat 3. Jadi 216 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, belum selesai ya. Kita cari akar pangkat 3 dari 216. Akar pangkat 3 dari 216 berarti akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Sama dengan 2 kali 3. Kita ambil saja angka 2 dan 3. Pangkat 3-nya kita tinggal ya. Yang kita ambil ini. Lalu kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi akar pangkat 3 dari 216 sama dengan 6. Kita lihat contoh yang kedua. Akar pangkat 3 dari 3375. Kita buat pohon faktornya dulu. 3375 kita bagi 3. Hasilnya 1125. Kemudian kita bagi 3 lagi. Hasilnya 375. 375 dibagi 3 sama dengan 125. 125 supaya habis kita bagi dengan 5. Hasilnya 25. Lalu 25 kita bagi 5, hasilnya 5. Selesai. Maka 3375 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5 kali 5. Kita tuliskan dalam bentuk pangkat 3. 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 3375 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Sama dengan seperti tadi ya.
3 kita tuliskan kali 5. Kita ambil 3 dan 5. Dikalikan sama dengan 15. Jadi akar pangkat 3 dari 3.375 sama dengan 15. Cara yang kedua, menggunakan tabel. Akar pangkat 3 dengan tabel. Kita harus menyediakan 2 tabel. Tabel angka puluhan hasil akar pangkat 3 dan tabel angka satuan hasil akar pangkat 3. Dalam tabel angka puluhan hasil akar pangkat 3 terdapat bilangan dalam akar. Nih. Nah, nanti soalnya seperti apa? Lah itu nanti yang akan kita masukkan dalam kolom mana. Ya, kita pilih nanti masuk dalam kolom mana, bilangan dalam akar yang akan kita cari. Kemudian di sebelahnya ada angka puluhan hasil akar pangkat 3. Untuk mencari akar pangkat 3 dengan tabel, biasanya kita mencari bilangan yang ribuan, puluh ribuan, dan ratus ribuan. Nah, perlu diketahui akar pangkat 3 bilangan ribuan, kemudian puluh ribuan dan ratus ribuan itu hasilnya pasti 2 digit. Nah, maka di sini ada tabel. Pada tabel ini disediakan angka puluhan hasil akar pangkat 3. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian pada tabel angka satuan hasil akar pangkat 3, di sini ada angka satuan bilangan dalam akar. Jadi nanti dalam soal kita lihat angka satuannya. Kalau angka satuannya itu 1, 4, 5, 6, dan 9, maka nanti hasilnya, hasil akar pangkat 3-nya, hasil angka satuannya ya maksudnya, itu juga 1, 4, 5, 6, 9. Tetap. Tetapi kalau dalam bilangan akar itu angka satuannya 2, maka nanti angka satuan hasil akar pangkat 3-nya pasti 8. Kalau angka satuan bilangan dalam akar yang akan kita cari itu 3, maka nanti angka satuan hasilnya itu pasti 7. Sedangkan angka satuan bilangan dalam akar itu 7, nanti hasilnya 3. Kalau angka satuan bilangan dalam akar 8, maka nanti hasilnya 2. Baik, untuk lebih memahami kita lihat contoh soal. Akar pangkat 3 dari 3.375. 3.375 letaknya ada di mana coba dalam bilangan akar ini? Iya, di kolom yang pertama. Nah, 3.375 terletak pada kolom yang pertama, di antara 1000 sampai 7.999. Karena terletak di antara 1000 sampai 7.999, maka hasil puluhannya nanti, hasil digit yang pertama pasti 1. Ini ya, kita tuliskan. Kemudian kita akan mencari angka satuannya. Angka satuan hasil akar pangkat 3 dari 3.375 ya. Nah, kita lihat dulu angka satuan bilangan dalam akar ini. Angka satuannya adalah 5. Nah, dalam tabel angka satuan hasil akar pangkat 3, 5 ini letaknya di kolom pertama. Nah, maka hasil angka satuan hasil akar pangkat 3-nya pasti 5. Nah, ini. Ya, bisa dipahami ya. Baik, kita lihat contoh yang kedua. 12.167. 12.167 terletak di kolom kedua. Karena berada di antara 8.000 sampai 26.999. Maka angka puluhannya pasti
2. Ini digit yang pertama 2. Digit puluhan ya, puluhannya. Kita akan mencari satuannya. Kita lihat angka satuan bilangan dalam akar yaitu 7. Ya, 7 ini letaknya ada di kolom ke-3 pada tabel angka satuan hasil akar pangkat 3. Letaknya di kolom ke-4. Maaf. 1, 2, 3, 4 ya, kolom ke-4. Nah, karena angka satuan bilangan dalam akar ini 7 ini, maka angka satuan hasil akar pangkat 3-nya berapa? Tentu saja 3. Dengan kata lain begini, untuk mudah mengingatnya, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 7 pasangannya 3, 8 pasangannya 2. Itu untuk hasil yang satuan. Ya. Kita lanjut dengan cara yang ketiga. Ini biasanya disebut cara cepat. Memisahkan 3 angka dari belakang untuk bilangan ribuan, puluh ribuan, dan ratus ribuan. Untuk cara ini, pertama anak-anak atau kalian semua harus hafal bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 9. 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Kalau 10 pangkat 3 pasti sudah hafal ya, 1000. Nah, 1 sampai 9 bilangan pangkat 3 ini hasilnya ini kalian harus hafal ya, untuk menggunakan cara cepat. Kita lihat contoh saja supaya lebih mudah dipahami. Akar pangkat 3 dari 1331. Pertama kita pisahkan 3 angka dari belakang, 1, 2, 3. Lalu kita beri garis batas. Nah, setelah kita beri garis batas, kita lihat angka yang paling depan, 1. Nah, kita cari di daftar ini, daftar bilangan pangkat 3 ini, bilangan yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 1. Bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya 1. Tentu saja 1. Ya. Nah, maka kita tuliskan 1. Kemudian kita lihat angka yang paling belakang ini. Nah, ini yang dilingkari merah. Angka yang paling belakang ini yang dilingkari. 1 ya. Kita cari di daftar bilangan pangkat 3 tapi di bagian hasil. Nah, ini bagian hasil. Bilangan pangkat 3 yang hasilnya atau yang angka satuannya, angka terakhirnya 1. Nah, tentu saja ini ya, 1. Maka kita tuliskan. Jadi, akar pangkat 3 dari 1331 sama dengan 11. Kita lihat contoh kedua. Akar pangkat 3 dari 15.625. Kita pisahkan dulu 3 angka dari belakang, 1, 2, 3. Kemudian kita beri garis batas. Lalu kita lihat 2 angka di depan, 15. Nah, kita cari pada daftar bilangan pangkat 3 bilangan berapa? Bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya 15 atau mendekati 15. Bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 15 atau mendekati 15. Nah, kita lihat di sini yang hasilnya mendekati 15 adalah 8 ya. Kalau 3 pangkat 3 itu kan 27. 27 lebih dari 15, maka tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah yang hasilnya 8, mendekati 15. Maka bilangan yang dipangkatkan 3-nya 8 itu 2. Nah, kita tuliskan dulu 2. Kemudian kita lihat angka paling terakhir, yaitu 5. Nah, cari di
Hasil bilangan pangkat 3 yang satuannya 5 atau angka yang terakhirnya 5 adalah ini 125 ya. Nah, 125 itu hasil dari 5 pangkat 3. Maka kita tuliskan 5. Nih. Jadi akar pangkat 3 dari 15.625 sama dengan 25. Contoh yang berikutnya, akar pangkat 3 dari 140.608. Sama, kita pisahkan 3 angka dari belakang, 1, 2, 3. Kita beri garis batas, lalu kita lihat angka yang depan, 140. Kita cari bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 140 atau mendekati 140. Kita cari 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216. Mana yang mendekati 140? Pasti yang 125. Maka bilangan yang hasilnya yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 125 itu 5. Jadi kita tuliskan 5. Kemudian kita lihat di sini satuannya atau angka yang paling belakang 8 ya. Nah, cari di bagian hasil bilangan pangkat 3 yang satuannya 8 atau yang angka terakhirnya 8. Nah, tentu saja ini 8 itu hasil dari 2 pangkat 3. Maka kita tuliskan 2 ya. Seperti yang saya jelaskan di cara menggunakan tabel tadi, 8 itu pasti lawannya pasangannya 2 ya. Kalau 7 3. Kalau misalnya di sini 2, maka pasti di sini 8. Kalau di sini 7, maka hasilnya nanti 3 dan seterusnya. Akar pangkat 3 kita gunakan untuk menentukan panjang rusuk kubus. Kita kembali lagi pada saat menentukan volume kubus dengan rumus R pangkat 3 ya. Kita bisa menggunakan cara tadi mencari akar pangkat 3 untuk menentukan panjang rusuk kubus. Kita lihat di sini. Tentukan panjang rusuk kubus jika diketahui volumenya 64 cm kubik. Diketahui volume kubus 64 cm kubik. Ditanya R atau rusuk. Maka kita jawab ya. V sama dengan R pangkat 3. R sama dengan akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Ini bisa kita gunakan 3 cara tadi. Mau dengan faktorisasi prima, mau dengan tabel, atau dengan cara kalau cara cepat tidak ini ya. Karena ini bilangannya bukan ribuan, maka sebenarnya ini kita sudah hafal di daftar bilangan pangkat 3 tadi ya. Kebetulan ini bilangannya bukan ribuan. Kalau ribuan kita bisa dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan, bisa dengan tabel atau cara cepat. Jadi panjang rusuk kubus 4 cm. Sekian materi untuk akar pangkat 3 yang bisa kita gunakan untuk mencari panjang rusuk kubus. Terima kasih. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu dan bermanfaat.